Alhamdulillah. Nggih Gus niki wau tasih repot kula mboten saged ngrespon. Alhamdulillah nggih Gus insyaallah kula kaliyan jenengan memang tidak jauh berbeda dalam hal pemahaman. Mudah-mudahan sayangnya gini Gus. Kayaknya kita butuh referensi baku yang harus kita sepakati ketika sebelum kita bernarasi atau berargumen dalam rangka mempertahankan apa yang sedang kita kerjakan ya guys, apa yang sedang kita lakukan gitu ya guys. Nah referensi baku itu sudah tidak salah lagi adalah Quran, Sunnah. Karena hadisnya mengatakan fa in tanaza'tum fi shay'in farudillah fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kanjeng Nabi mengatakan uswah itu ada pada saya dan wa ashabi dan para sahabat saya. Nah di situ kayaknya udah jelas Gus bahwa kita butuh referensi baku yakni Quran, Sunnah dan perwujudannya. Quran, Sunnah, perwujudannya versi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, uswah yang seperti apa yang harus kita contoh adalah tadi Gus. Di antara lain selain daripada kaifiat ibadah madho, secara umum secara mencatat bahwa wujud Quran dan Sunnah versi Rasulullah itu adalah terbentuk terwujudnya dinul Islam atau negara Madinah yang indikatornya ada 5 tadi Gus. Satu, terbentuknya sebuah sistem penataan masyarakat yang sejahtera bersama meskipun masyarakatnya majmuk. Yang kedua, birokrasi berada di tangan ulama yang umarok yang ulama. Tidak dipisah seperti yang kita kenal. Ketiga, kantor birokrasi itu di masjid. Sehingga masjid itu selain untuk ibadah madho adalah untuk public service. Urusannya apa? Urusannya seluruh kebutuhan masyarakat. Ketiga, keempat, indikator Islam yang di masa Rasulullah adalah mukmin itu kal jasadil wahid atau bagaikan satu tubuh, ya berbeda-beda kapasitas, bukan perbedaan pendapat ya Gus. Jadi perbedaan kapasitas seperti perannya jempol kaki dengan mata yang nangkring di kepala itu beda, tetapi mereka legowo, saling dukung-mendukung untuk terpenuhi tersapainya tujuan yaitu tegaknya dinul Islam. Yang kelima, kriteria atau Islam yang benar itu adalah laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kira-kira ayatnya itu dan ayat lain juga Gus Romli udah lebih tahu lah kan. Yaitu tidak mengadopsi ideologi blok timur maupun blok barat, yang liberal maupun yang sosialis komunis. Nah itulah seharusnya kita jadikan referensi baku terhadap apa-apa yang kita jadikan argumentasi di dalam mencapai tujuan Gus. Misalnya oke lah kita mau dalam negara Republik Indonesia ini yang masih seperti ini kita mengajukan nilai-nilai Islam secara masif
dengan menyembunyikan simbol-simbol hingga tercapai tujuan. Kemudian wa amruhu syura bainahum. Kemudian tawasul untuk menjembatani kaum ekstrem kiri dan kanan. Nah, itu semua kan seharusnya kita merujuk kepada tadi, Gus, yang pertama tadi, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Uswah Rasulullah. Kalau tidak, ini nanti menjadi tafsir kita sendiri-sendiri, Gus. Meskipun itu didukung oleh hadis. Kita tahu kan hadis itu ada yang sahih, ada yang setengah sahih, ya, ada yang maudhu, bahkan ada yang Israiliyat katanya kan gitu. Kemudian dengan cara tawasuf dan tawasul tadi, kita kemudian mengikuti sistem yang ada, yaitu sistem politik demokrasi misalnya. Sehingga kita mendirikan partai-partai Islam dalam rangka mencapai tujuan. Cuman lagi-lagi kan begitu, Gus. Kita di dalam berpartai ini, kita lihatlah di Indonesia sudah ada beberapa partai Islam kan. Ada P3, ada PBB, ada PKB, ada PKS, ada PAN. Sekarang ini kayaknya ada partai baru banyak ya, ada Partai Umat dan lain-lain. Dan mereka semua ini dalam menerjemahkan aswaja, Gus. Mereka mengaku aswaja. Jadi dengan keilmuan aswajanya itu diaplikasikannya lah menjadi partai-partai Islam. Nah, cuman kan begini, Gus, partai Islam ini kan sejak pemilu pertama ya, tahun 1955 sampai dengan pemilu terakhir, itu sepertinya partai Islam ini belum pernah menang mutlak gitu ya, Gus. Itu artinya apa, Gus? Artinya ya perlu introspeksi atau muhasabah kayaknya ya. Jadi umat Islam melalui jalur partai itu ternyata sampai hari ini juga belum bisa mencapai tujuan. Apalagi kalau yang dimaksud tujuan itu adalah Madinatul Munawwaroh atau negara Madinah. Gitu, Gus. Baiklah, kemudian ada hadis lagi yang apapun yang terjadi kita wajib mentaati pemerintahan yang sah. Meskipun kendati pun andai kata kita dipukul, andai kata harta kita diambil, kita wajib mentaati pemerintah yang sah. Sepintas ini ya baik-baik saja, Gus. Tetapi nanti kalau sudah sampai tingkat azan dilarang, sholat jamaah di masjid dilarang, kan itu nggak layak lagi untuk ditaati kan begitu, Gus. Itu hanya andai-andai saja lah ya. Kemudian ini yang paling mengharukan bagi saya, Gus ya. Seorang ilmuwan, seorang ulama, seorang yang menguasai, memahami berbagai kitab, kemudian memahami berbagai hadis, dan memahami berbagai tafsir Al-Quran. Itu di Indonesia kan mungkin kalau nggak ratusan ya ribuan orang kan, Gus, seperti itu. Nah, kemudian ini, Gus, gara-gara tidak menggunakan referensi baku, maka penguasaan tafsirnya, penguasaan ilmu Al-Qur'annya, penguasaan hadisnya, penguasaan kitab-kitab ijma' qiyasnya, itu akhirnya terpecah menjadi anggota partai-partai Islam yang ada di Indonesia, Gus. Kan begitu, Gus, buktinya.
Dengan demikian maka ilmu-ilmu yang didapat dari pesantren, dari AIN yang sekian puluh tahun dipelajari itu ya nyaris tidak berfungsi di dalam kepartean itu, karena di dalam kepartean ini kan mengikuti aturan main demokrasi. Sedangkan Islam sepertinya mirip-mirip demokrasi, tapi yang pasti Islam bukan demokrasi kan gitu. Karena di zaman Rasulullah mungkin tidak pernah saya didengar istilah demokrasi atau sistem demokrasi yang diadopsi oleh Rasulullah. Jadi kira-kira begitulah Gus. Untuk kesimpulannya, kita mungkin membutuhkan referensi baku yang sama, yaitu Quran, Sunnah, dan praktek Rasulullah atau uswah Rasulullah. Sehingga dengan demikian insya Allah kalau Quran, Sunnah, dan uswah ini kita bisa mengelaborasi menjadi sebuah konsepsi, maka perpecahan insya Allah bisa dieliminir dan umat Islam menjadi sebuah gerakan yang masif dan tinggal menyesuaikan di Republik ini bahwa di mana Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika itu semuanya telah terinspirasi oleh Madinatun Munawwaroh atau negara Madinah. Kira-kira begitulah Gus, kesamaan yang harus kita kita capai. Jadi amal perbuatan kita itu kan ingin mencapai ridha Allah ya Gus. Di mana-mana seperti itu. Dan ridha Allah itu seperti apa? Ridha Allah kalau menurut praktek Rasulullah ya tegaknya negara Madinah itu. Itulah ridha Allah. Kan begitu Gus. Kira-kira begitulah Gus. Mudah-mudahan nanti setelah diskusi kita via voice note ini diupload oleh Mas Ain, itu mendapat respon dari berbagai pihak sehingga nanti terjadilah diskusi yang lebih luas dalam rangka menentukan gambaran tujuan yang literatis atau yang berliteratur, berstandar book atau berreferensi Quran, Sunnah, dan uswah Rasulullah. Insya Allah kalau itu yang kita niatkan Gus, maka Allah akan meridhoi apa yang akan kita lakukan ke depan. Matur nuwun Gus atas responnya. Mudah-mudahan ini menjadi bisa di follow up. Kita tidak cukupkan sampai di sini, tapi kita bisa follow up sampai dengan negara Madinah versi Indonesia itu tegak di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Iya Bang. Cuma kok belum belum di-upload ya di YouTube-nya oleh Gus Ain ya. Saya sudah japri beliau kalau sudah di-upload gitu saya mohon dikirimi untuk YouTube-nya. Cuma beliaunya kayaknya sibuk ya. Iya Abah, nanti kalau sudah di-upload mohon saya dikirimi juga Abah ya. Matur sembah nuwun Abah, matur sembah nuwun Abah Abdullah Hamid Perak Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi kesimpulan saya dari diskusi dengan Gus Romli dan begitu pula dengan beberapa deretan tokoh dan mubaligh atau ustadz, ulama dan kiai, maka bertambahlah pembuktian bahwa sesungguhnya dari saudara-saudara kita yang ahli di dalam agama ini
ahli di dalam kitab kuning, ahli dalam ilmu tafsir Al-Quran, ahli dalam ilmu hadis dan berbagai macam disiplin ilmu agama yang selama ini menjadi kebanggaan, bahkan menjadi amunisi di dalam perdebatan masing-masing. Itu lagi-lagi ternyata tidak jelas arahnya mau kemana gitu. Terindikasi bahwa di antara mereka atau di antara kita bahkan itu tidak ada yang tahu bahwa fungsi dari ilmu yang telah dicapai itu seharusnya adalah mencapai Islam atau dinul Islam yang benar. Nah, ternyata dinul Islam yang benar, dinul Islam yang asli, dinul Islam yang dicontohkan Rasulullah pada tahun 1 sampai 10 Hijriah di Madinah dahulu itu tidak ada seorang pun yang mempunyai data atau bisa mengajukan data apakah berupa kitab tarikh, hadis, atau kumpulan ayat-ayat Al-Quran, atau sirah nabawi, yang menggambarkan secara konkret bahwa Islam yang benar itu adalah seperti itu. Dan itulah yang harus kita capai, kita perjuangkan bersama-sama. Nah, oleh karena sampai hari ini kita tidak punya literatur tentang itu, maka semua disiplin ilmu agama menjadi sekedar amunisi untuk saling bertengkar dan saling membanggakan diri. Nah, ini sangat ironis dan ini sangat memilukan ya. Sekian lama berabad-abad kita berdebat dan berabad-abad kita belajar tentang agama ini, ternyata tidak jelas mau kemana. Ironis sekali. Saya kira kesimpulan seperti ini sering saya dapatkan ketika saya selesai mendiskusikan tentang dari mana mau kemana kita berdiskusi atau kita melakukan kegiatan yang selama ini kita lakukan ya. Ya maksudnya belajar sekian lama ini sebenarnya kita mau kemana gitu kan. Tidak jelas. Nah jadi esensinya ke depan adalah ayolah kita temukan dahulu gambaran konkret tentang Islam yang asli, Islam yang benar, Islam yang dicontohkan Rasulullah pada tahun 1 sampai 10 Hijriah itu bagaimana bentuk, wujud dan tampilannya. Nah setelah itu ayo kita bareng-bareng itu kita jadikan gambaran tujuan, titik destinasi. Nah setelah itu kita sepakati, barulah kita yang kedua adalah bagaimana mencapainya. Bagaimana mencapainya, tahapan-tahapan untuk mencapainya. Nah Rasulullah dengan tahapan yang fasakatul kalam ya, yang sudah dimaklumi oleh seluruh umat Islam, aliran apapun, itu adalah dimulai dari, katakanlah bahasa sekarang itu lembaga Al-Amin. Setelah itu adanya lembaga Gua Hira, lalu adanya lembaga Darul Arqam. Lembaga Darul Arqam inilah lembaga yang paling penting, yaitu untuk merubah mindset calon-calon mukmin atau para pengkaji Al-Quran untuk menjadi mukmin yang sungguhan, atau kalau bahasa kerennya itu menjadi orang-orang baru yang mindsetnya baru atau istilahnya suci kembali. Nah, kemudian dia punya skill dan expert. S3. S3 itu adalah soleh secara spiritual, soleh secara intelektual, dan soleh secara amal sosial. Nah setelah itulah di tahun berikutnya adalah di tahun ke-10 kenabian,
Rasulullah dengan para sahabat melakukan semacam KKN di satu area di lembah Si'ib, itu tanahnya paman Kanjeng Nabi, yaitu Abu Talib. Nah, di sanalah melakukan semacam KKN, membuat miniatur penataan masyarakat Madinah. Dan itulah kelak yang akan diadopsi oleh tokoh-tokoh Yasrib yang diabadikan dalam piagam Aqobah 1 dan Aqobah 2. Nah, kemudian langkah berikutnya, tahapan berikutnya adalah hijrah ke Madinah. Itu dalam rangka memenuhi undangan tokoh-tokoh Yasrib yang terpesona oleh miniatur atau KKN yang dilakukan oleh Rasulullah di Si'ib selama 3 tahun tersebut. Nah, di dalam Madinah itulah nanti masih diperlukan semacam debat publik atau semacam debat terbuka dengan tokoh-tokoh lain, yang akhirnya dalam perdebatan itu dimenangkan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah bekerja secara ilmiah, yaitu bekerja berdasarkan standar book, di mana booknya itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebuah buku yang paling ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena Al-Quran adalah buku yang memenuhi kaidah-kaidah sebuah buku ilmiah. Yaitu Al-Quran mempunyai syarat-syarat ilmiah, antara lain dia punya metodologi, punya sistematika, punya analitika, dan objektivitas. Nah, selain itu, buku-buku yang lain yang diajukan oleh tokoh-tokoh di Yasrib itu tidak terpenuhi kaidah buku ilmiah itu. Nah, kalau toh dia punya metodologi, punya sistematika dan analitika, tetapi tidak ada objektivitasnya. Nah, kenapa mereka mau tunduk dan mengaku kekalahannya dengan Rasulullah? Karena Rasulullah dengan Qur'annya menghasilkan sebuah objektivitas itu yang selama 3 tahun di Si'ib. Itulah konkretnya bahwa Al-Quran menjadi sebuah buku yang ilmiah tiada tanding. Dengan demikian, maka tokoh-tokoh Yasrib maupun tokoh Ansor dan Muhajirin, juga tokoh Yahudi, Nasrani, dan Majusi dan kelompok-kelompok lain, ya mau tidak mau harus menyerah kalah menandatangani piagam Madinah. Karena apa? Karena ya paling ilmiah adalah cara kerja Rasulullah dengan Al-Qur'annya itu. Nah, demikian mudah-mudahan ke depan dari dialog-dialog seperti ini kemudian melahirkan sebuah kesadaran bahwa kita harus menetapkan titik destinasi yang sama, yaitu Islam yang benar, Islam yang asli, Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu kita sepakati tahapan penggarapannya juga yang uswais, yang dicontohkan Rasulullah, bukan karang-karang sendiri seperti selama ini, sampai pada titik Futu Mekah, atau Indonesia menjadi mercusuar peradaban manusia yang kedua. Insya Allah seperti itu. Amin ya rabbal alamin.